96.97 km, channel Kumalal Hunain, suaranya muslimah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi nih bareng saya Kumala di channelnya saya Kumala Al Hunain. Selamat malam teman-teman. Nah, kali ini nih saya coba mau ngebahas tentang dasar-dasar kaidah fikih masyarakat Nahdliyin. Nah, kenapa sih saya mau ngebahas ini? Ya, selain yang pertama karena request dari kakak saya sendiri. Yang kedua nih, kenapa aku ambil tema ini? Karena masyarakat Nahdliyin sendiri itu perlu untuk mengetahui kaidah-kaidah fikih yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dalam kondisi saat ini, untuk mengetahui beberapa kaidah fikih dalam Nahdlatul Ulama itu penting sekali, teman-teman. Semakin berkembangnya zaman, semakin kompleksnya problematika yang ada, itu juga menuntut kita untuk lebih mengetahui apa sih dasar-dasar ataupun kaidah fikih yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke kaidah fikih nih teman-teman, perlu mengetahui dulu nih bahwa dalam perilaku etika moral kaum Nahdliyin itu ada 4 nih cirinya dalam bersikap. Yang pertama tawasud, yang kedua tawazun, yang ketiga tasamuh, dan yang terakhir adalah i'tidal. Nah, untuk tawasud sendiri nih, tawasud itu artinya mengambil jalan tengah. Jadi nggak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Nah, dari sikap tawasud ini itu mencirikan nih bahwa watak NU itu moderat, baik dalam kehidupan sosial, politik, maupun keagamannya. Lanjut nih, yang kedua adalah tawazun. Tawazun sendiri artinya itu seimbang. Jadi nggak berat sebelah, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Nah, maksudnya nih, salah satu ciri dari perilaku warga Nahdlatul Ulama itu adalah seimbang. Artinya setiap perilakunya, setiap gerakannya, langkahnya itu ya bersikap seimbang, yaitu menyeimbangkan antara hubungan Allah dengan hubungan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik kepada manusia maupun kepada lingkungannya. Dan yang ketiga adalah tasamuh. Apaan tuh tasamuh, Mal? Nah, tasamuh sendiri tuh artinya adalah toleran. Maksudnya bahwa warga Nahdlatul Ulama itu ya ciri-cirinya toleran. Nah, tasamuh atau toleran sendiri juga sering nih digunakan oleh warga Nahdlatul Ulama terhadap budaya serta tradisi masyarakat dalam beradaptasi di tengah-tengah umat. Nah, maka dari itu nih, dari sikap toleran ini, Nahdlatul Ulama mampu diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, lalu yang keempat nih adalah i'tidal. Artinya apa ya? Kalau sholat i'tidal itu gimana gerakannya? Iya, berdiri. Artinya adalah tegak lurus, tidak condong ke kanan maupun tidak condong ke kiri. Nah, al-i'tidal itu sendiri juga berarti keadilan. Maksudnya nih bahwa warga Nahdlatul Ulama itu sikap dasarnya adalah selalu menjadi kelompok panutan yang bertindak lurus, bersifat membangun, dan menghindari segala bentuk yang bersifat ekstrim. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari beberapa perilaku ciri dari warga Nahdlatul Ulama tersebut menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi besar dan bahkan dikenal oleh seluruh dunia dan diterima oleh masyarakat dengan berbagai jenis, golongan, serta versinya. Gitu teman-teman. Nah, masuk nih ke dalam kaidah fikih. Kira-kira siapa ya yang telah merumuskan kaidah fikih ini? Nah, kaidah fikih ala Nahdlatul Ulama tentunya telah dirumuskan oleh para ulama-ulama klasik terdahulu nih. Nah, jadi nggak bisa diragukan lagi ya. Adapun yang pertama itu al-adah muhakkamatun ma lam tukhalifi syar'a. Artinya adat
atau kebiasaan atau budaya itu bisa dijadikan sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Nah, prinsip al-adah al-muhakkamah ini itu mampu menjadikan Islam merupakan agama yang dinamis nih, yang bisa diterima di bumi. Nah, jadi Nahdlatul Ulama itu mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang lebih aktual di tengah-tengah masyarakat. Apalagi nih, zaman sekarang problematika semakin kompleks ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini yang lebih familiar ya dalam kalangan Nahdliyin sendiri nih. Yang artinya adalah melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik lagi. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah warga Nahdlatul Ulama itu senantiasa untuk menerima hal-hal baru yang lebih baik lagi. Itu bisa dilakukan selagi tidak melanggar dari norma-norma agama Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya suatu budaya itu senantiasa silih berganti, jadi selalu berubah-ubah dan bersifat dinamis. Jadi nggak stagnan di situ-situ aja. Nah, maka dari itu di dalam kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu menjadikan agama itu tidak statis. Artinya apa? Artinya Islam mampu dinamis, kreatif, serta inovatif demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, yang ketiga adalah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Artinya apa? Artinya adalah sebuah keputusan itu terikat dengan sebabnya. Jadi, kalau orang Jawa bilang itu gak ada asap kalau gak ada api. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu sebuah kebijakan atau keputusan itu sangat dipengaruhi oleh reasoningnya. Nah, oleh karena itu nih, sebuah keputusan itu tidak dapat berdiri sendiri. Ia selalu bergantung kepada alasan dari apa kebijakan itu dibuat. Nah, maka dari itu nih, yang mencirikan dari perilaku warga Nahdliyin itu kalau bikin kebijakan atau keputusan selalu kontekstual, membudaya, tidak kontekstualis. Nah, selanjutnya nih adalah prinsip mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya adalah jika sebuah keharusan tidak dapat ideal kecuali dengan unsur yang lain, maka unsur yang lain itu menjadi keharusan. Gimana, belibet kan nih? Maksudnya itu kalau ada sesuatu yang memang harus dilakukan dan suatu keharusan tersebut itu bisa ideal karena unsur yang lain, maka unsur yang lain itu juga menjadi wajib atau suatu keharusan gitu. Untuk contohnya nanti sajalah. Selanjutnya adalah idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima. Artinya nih, jika terjadi suatu pertentangan antara dua mafsadah atau permasalahan yang membahayakan, maka dihindari yang paling besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya. Kalau ini mungkin langsung paham ya dengan kalimatnya ya. Nah, karena nih setiap langkah suatu kebijakan atau keputusan di tengah masyarakat itu pastinya kan selalu mengandung resiko. Maka resiko-resiko tersebut harus dipertimbangkan dengan cara memilih kebijakan yang mempunyai dampak buruk paling ringan. Nah, selanjutnya adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, ini juga familiar sekali nih di kalangan warga Nahdliyin, yaitu mencegah mara bahaya lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Tuh, denger ya. Lebih baik mencegah daripada meraih kebaikan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya kita nih sebagai warga Nahdliyin
perlu untuk memilih langkah dalam menghindari bahaya. Kita dituntut untuk mencegah mara bahaya atau musibah yang akan terjadi atau risiko yang akan terjadi, daripada mengupayakan kebaikan yang harus berisiko tinggi. Kita lebih baik merelakan kebaikan itu daripada harus terkena musibah atau bahaya tersebut, gitu teman-teman. Nah, dari prinsip ini nih mendorong kita semua untuk bertindak lebih cermat dan tepat, sehingga aktivitas kita itu benar-benar berdampak positif, baik untuk diri kita maupun kepada orang lain di sekitar kita. Nah, yang terakhir nih ada prinsip tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ini juga agak familiar nih di kalangan para Nahdliyin, yang artinya adalah kebijakan pemimpin itu harus mengacu kepada kebijakan rakyatnya. Nah, yo nih, siapa yang jadi pemimpin? Dengerin tuh aspirasi dari rakyatnya. Apa-apa yang menjadi kebaikan rakyatnya, yaitu harus menjadi kebijakan dari suatu pimpinan. Nah, jadi beberapa tadi adalah kaidah-kaidah fikih ala Nahdlatul Ulama nih, yaitu yang menjadi pegangan atau pedoman atau prinsip bagi warga Nahdlatul Ulama dalam berperilaku atau bertindak, yang dimana tadi dicirikan itu ada 4, yaitu tawasud, tawazun, tasamuh, dan iktidal. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf atau kekurangan apapun. Untuk selanjutnya contoh atau apapun itu bisa disambung di part yang kedua. Oke? Pokoknya tunggu terus voice saya selanjutnya, tetap di 96.97 KM channel Kumala Al-Hunain, suaranya muslimah peradaban. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat aku tambah semangat dalam bikin voice-nya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.